Saya Muhammad Zidani Eryadi, bersama rekan-rekan saya Muhammad Rafif Gifari dan Dinul Kholis. Kami berasal dari Universitas Andalas dan kami siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis case dari PT Pupuk Kaltim. PT Pupuk Kaltim merupakan salah satu produsen terbesar pupuk urea dan NPK di Asia yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1977. Didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman, PT Pupuk Kaltim siap menjadi pemain utama dalam industri berbasis agrokimia kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan. PT Pupuk Kaltim menjalankan 3 lini bisnis, yaitu manufaktur, perdagangan, dan jasa. PT Pupuk Kaltim saat ini menghadapi banyak tantangan akibat perubahan ekonomi, digitalisasi, dan lini produksi yang ramah lingkungan. Sebagai pemimpin pasar di industri, PT Pupuk Kaltim berorientasi pada pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Untuk rencana ke depan, perusahaan akan fokus pada peningkatan pertumbuhan perusahaan melalui inisiatif strategi seperti meningkatkan produksi dan kapasitas produksi, penguatan ekspor, perluasan usaha melalui diversifikasi, dan strategi-strategi lainnya. PT Pupuk Kaltim memiliki strategi untuk meluaskan pangsa pasar dengan melakukan strategi diversifikasi. PT Pupuk Kaltim melihat banyaknya peluang pada produk turunan non-pupuk seperti soda as, metanol, amonium nitrat, dan produk oleokimia. Strategi diversifikasi sebagai pendekatan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dan ekonomi sirkular melalui pengembangan bisnis baru. Diversifikasi usaha yang direncanakan ditujukan untuk memberikan alternatif pendapatan dalam jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan. Industri oleokimia merupakan industri yang harus diprioritaskan dalam strategi diversifikasi untuk meluaskan pangsa pasar bagi PT Pupuk Kaltim. Hal ini dikarenakan banyaknya kelebihan dan peluang yang ada pada industri oleokimia ini. Jika diprioritaskan dan mendapatkan mitra yang tepat, hal ini akan menjadi sebuah strategi yang sangat tepat sasarannya bagi PT Pupuk Kaltim. Baiklah, pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, yang mana PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT ini merupakan salah satu produsen terbesar dalam pupuk urea dan NPK di Asia. Nah, yang mana menurut dari Global Business Guide Indonesia, industri pupuk di Indonesia ini sekitar tahun 2006 dan 2010 itu mengalami perkembangan yang pesat, yang mana lebih dari 4% tarif per tahun. Nah, PT Pupuk Kalimantan ini memiliki area seluas 443 hektar di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Ada 3 masalah yang akan diidentifikasi dalam bisnis case ini, yaitu yang pertama, apa yang harus diperhatikan oleh PT Pupuk Kaltim dalam menunjang keberhasilan perusahaan ke arah yang berkualitas. Sesuai dengan visi dari PT Pupuk Kaltim, yaitu bertujuan menjadi World Class Leading Performance Company of Plant Nutrition, Agri Solution, and Chemicals. Tentunya ada beberapa langkah dan strategi yang sangat harus dipikirkan secara matang oleh PT Pupuk Kaltim untuk menunjang keberhasilan perusahaan ke arah yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada pada PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kaltim harus benar-benar memastikan langkah dalam merumuskan dan merencanakan strategi diversifikasi yang telah dipikirkan, seperti industri apa yang harus diprioritaskan, apa peluang dan tantangan masing-masing, strategi apa yang perlu didorong, dengan siapa harus bermitra, agar strategi yang telah dipikirkan secara matang benar-benar dapat dicanangkan. Masalah yang kedua yaitu apa strategi yang akan dilakukan atau yang akan dicanangkan oleh PT Pupuk Kaltim untuk menunjang keberhasilan perusahaan. Nah, tentunya fokus pada masalah ini itu berfokus pada bagaimana peningkatan produksi dan kapasitas produksi, penguatan ekspor, perluasan usaha melalui diversifikasi, menembus pasar lokal dan global, dan mengembangkan portofolio bisnis melalui tindakan korporasi. Selain itu, bagaimana percepatan digitalisasi yang juga menjadi salah satu fokus perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di tengah revolusi industri 5.0. Masalah yang ketiga yaitu bagaimana PT Pupuk Kaltim dapat memaksimalkan peluang pada industri non-pupuknya. Nah, tentunya fokus pada masalah ini yang akan dibicarakan yaitu bagaimana PT Pupuk Kaltim dapat memaksimalkan peluang pada produksi turunan non-pupuk seperti soda as atau yang biasa disebut dengan natrium karbonat, metanol, amonium nitrat, dan produk oleokimia yang dapat dimanfaatkan untuk kosmetik, deterjen, dan industri farmasi. Selanjutnya juga, bagaimana diversifikasi usaha ini ditujukan
untuk memberikan alternatif pendapatan jangka panjang dalam keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya pada bagian ketiga kita masuk kepada pembahasan. Pada pembahasan ini akan dilakukan pembahasan mengenai masalah yang telah diangkat pada bagian sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh PT Pupuk Kaltim dalam menunjang keberhasilan perusahaannya. Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis perusahaan, pilar dan fondasi strategis telah dirancang untuk mendukung visi dan misi perusahaan pada PT Pupuk Kaltim. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai strategi yang harus dirumuskan dan dicanangkan oleh PT Pupuk Kaltim untuk menunjang keberhasilan perusahaan. PT Pupuk Kaltim memiliki rencana khusus untuk memperluas lini usahanya. Contohnya saja di bidang jasa, PT Pupuk Kaltim melakukan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari pupuk, produk dan teknologi pengembangan hingga jasa perawatan tanaman. Penelitian pengembangan ini dilakukan untuk mengembangkan produk baru untuk bisa dipasarkan melalui pasar retail. Yang kedua yaitu di bidang pemeliharaan tanaman. Nah, PT Pupuk Kaltim terus mengambil bagian dari dalam penjualan jasa dan peralatan. Nah, fokus pelayanan PT Pupuk Kaltim telah berkembang dengan penerapan Presilpam yang merupakan manajemen cerdas sebagai solusi pertanian untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan produktivitas lahan. Pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana cara PT Pupuk Kaltim memaksimalkan peluang pada industri non-pupuknya. PT Pupuk Kaltim melihat banyaknya peluang pada produk turunan non-pupuk seperti soda as atau bisa disebut dengan natrium karbonat, metanol, amonium nitrat, dan produk oleokimia yang dapat dimanfaatkan untuk kosmetik, deterjen, dan industri farmasi. Tentunya dalam melihat peluang ini, PT Pupuk Kaltim akan menganalisis terlebih dahulu seperti kebutuhan pasar, ketersediaan bahan baku, dan meminimalkan konsumsi energi untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Baiklah, pada bagian yang keempat ini yaitu analisis. Nah, pada bagian ini kami akan menganalisis produk turunan non-pupuk dari PT Pupuk Kaltim, yaitu ada soda as, amonium nitrat, metanol, dan juga oleokimia. Nah, untuk analisisnya ini kami menggunakan analisis SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Untuk soda as, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya dapat dilihat pada gambar. Untuk industri amonium nitrat, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya dapat dilihat pada gambar. Untuk industri metanol, analisis SWOT-nya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk industri oleokimia, analisis SWOT-nya dapat dilihat di tabel ini. Dari kelebihan industri oleokimia, di mana bahan baku merupakan energi terbarukan dan juga dinilai sangat aman, hal ini tentunya dapat beradaptasi dengan perubahan industri saat ini yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Prospek yang bagus dari industri ini juga dapat diperhitungkan sebagai landasan untuk memulai industri oleokimia ini. Bagian terakhir dalam bisnis case ini yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dalam bisnis case ini yaitu berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa PT Pupuk Kaltim ingin menjadi pemimpin dan industri pertanian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berbagai peluang telah dimanfaatkan oleh PT Pupuk Kaltim untuk bisa menjadi terdepan dalam industri pertanian khususnya pupuk. Selain itu, berbagai tantangan juga dihadapi oleh PT Pupuk Kaltim, mulai dari berubahnya sistem industri pertanian yang ada di Indonesia hingga transformasi teknologi. Saran dari Rangers Team untuk PT Pupuk Kaltim yaitu untuk strategi diversifikasi memang hal yang harus dilakukan oleh PT Pupuk Kaltim, mengingat bahwa pendapatan utama PT Pupuk Kaltim hanya berasal dari industri utamanya yaitu pupuk, termasuk urea, amonia, dan NPK. Hal ini juga bertujuan untuk ekspansi pasar bagi industri non-pupuk, karena ini juga merupakan suatu hal yang menjanjikan bagi peluang masa depan khususnya PT Pupuk Kaltim. Selain itu, dalam ekspansi pasar, sebaiknya PT Pupuk Kaltim bukan hanya menganalisis dari segi industri mana yang akan diprioritaskan, tapi juga bagaimana juga memperhatikan kompetitor yang ada di industri pupuk dan non-pupuk ini. Hal ini akan menjadi acuan bagi PT Pupuk Kaltim untuk terus melakukan inovasi jangka panjang ke depannya.